Selamat pagi Pak Firdaus. Hari ini saya akan menjelaskan demo saya tugas SQL, tugas UTS sesuai dengan soal yang sudah dibagikan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rairi Ebenezer Sumalipa yang biasanya dipanggil Eben atau Rairi, dan NB saya 14623000201. Di sini saya akan memulai demonya dan saya akan pindah di bagian layar komputer saya. Jadi selamat dilihat. Itu 3, 2. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam aplikasinya SQL. Dan sebelumnya saya minta izin untuk membuka note saya untuk mengcopy kode-kode yang sudah saya buat sebelum melakukan demo atau merekam video ini untuk masuk ke YouTube. Agar kenapa saya melakukannya itu agar tidak terjadi kesalahan di dalam video ini, durasi ini. Tapi ketika misalnya ada kesalahan, saya akan menjelaskan kesalahannya itu ada kenapa. Dan di sini saya juga izin untuk melihat di layar berikutnya, layar sebelahnya, untuk melihat skrip atau kata-kata yang harus saya jelaskan untuk di video ini agar tidak terbelit-belit dan penyampaian saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Oke. Jadi kita akan memulainya. Tapi sebelum untuk memulainya, di sini saya akan pada langkah pertama saya itu akan menghapus database yang sudah saya buat menggunakan drop database if existed. Sorry, penyampaian saya salah. Kenapa? Untuk agar tidak terjadi konflik, kemudian saya itu akan membuat database berikutnya yang baru ini. Oke, di sini saya akan copy drop database if existed ini, peternakan database, dan create database peternakan. Dan di sini saya akan langsung memulai database-nya. Oke, tiga-tiganya sukses dan langsung kita akan masuk. Kita akan ini, bentar ya Pak. Oke, dan kita akan membuat tabel. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan tabel yang akan saya buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan database yang saya buat. Database yang saya akan buat itu saya menamainya peternakan database. Ya, kenapa saya menamainya peternakan database? Karena saya mendapat soal ganjil. Karena NB saya itu terakhir adalah 01 ganjil, sehingga saya mendapat soal peternakan. Nah, di sini saya akan membuat 3 tabelnya. Yang pertama itu ada tabel kandang, terus tabel ternak, yang kedua yang terakhir itu adalah tabel perawatan. Nah, relasi antar tabel ini ada 2. Yang pertama itu satu kandang itu bisa memiliki banyaknya ternak, dan satu ternak itu bisa memiliki banyaknya perawatan. Nah, relasi ini kita sebut sebagai one to many relationship. Oke. Dan di sini saya akan memulai membuat tabel-tabelnya. Izin untuk membukanya. Di sini kita akan membuat tabel kandang. Dan sukses. Berikutnya kita akan membuat tabel ternak. Kita akan mencobanya lagi. Oke, berhasil. Oke, dan kita akan membuat yang terakhir itu adalah tabel perawatan. Oke, sukses. Kita akan reverse object browser. Nah, ini fungsinya untuk apa? Mereset semua yang tadi kita udah buat. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa apa itu namanya ID kandang, apa itu namanya fungsi-fungsi yang ada ini. Jadi di sini create table, berarti kita itu membuat tabelnya. Nah, tabelnya itu namanya itu kita memberi nama kandang. Terus di sini ada namanya ID kandang. ID kandang itu apa? Itu adalah primary key. Nah, di sini yang kedua itu ada nama kandang.
Nah, nama kandang itu adalah nama, ya kita memberi istilahnya itu ya seperti nama gitu untuk memudahkan kita. Itu namanya nama kandang. Dan yang ketiga itu lokasi. Nah, lokasi itu adalah ya lokasi kandangnya sendiri. Dan yang terakhir itu kapasitasnya. Kapasitas ini jumlah maksimalnya ternak. Ya. Nah, primary carry ini digunakan sebagai identitas unik. Ya di sini ya tadi ya di create tabelnya kandang. Nah, sekarang kita akan masuk di tabelnya ternak. Nah, di di ternaknya sendiri itu di sini ada ID ternak, ID kandang, jenis ternak, tanggal lahir dan beratnya. Seperti yang tadi yang di awal yang saya bilang, ID ternak itu sebagai primary key dan ID kandang itu sebagai foreign key, dan jenis ternak ini jenisnya hewan, ya jenis hewan, dan tanggal lahir dan beratnya sendiri. Oke. Nah, 4K itu digunakan untuk menghubungkan ke tabel kandang. Jadi kita akan menggabungkan dari ternak ke kandang sini nanti. Oke, berikutnya terakhir ada perawatan. Nah, tabel perawatan itu berisi riwayat riwayat perawatan ternaknya sendiri ya. Jadi ada ID perawatan, ID ternak, ada tanggal perawatan, jenis perawatan, dan juga keterangan. Nah, seperti yang di awal-awal yang saya tadi udah bilang di kandang dan juga ternak. Nah, ID perawatan itu kita bilang itu primary key, dan ID ternak itu 4K, dan tanggal perawatannya itu ya tanggal perawatannya. Misalnya si sapi masuk hari ini, di situ udah ada tanggal perawatannya. Terus jenisnya apa, jenis perawatannya itu apa, dan juga keterangannya, catatannya lah. Oke. Dan berikutnya kita akan masuk ke insert data. Nah, di sini insert data itu kita itu masukin, tapi sebelum kita masuk insert data, kita coba masuk cek tabelnya apakah udah ada atau belum. Jadi kita menampilkan tabelnya dulu, show table. Oke. Show table. Nah, ini tabel yang sudah kita buat tadi itu. Ada kandang, ada perawatan, juga ada ternak. Oke, sekarang kita akan masuk ke insert data tadi yang saya bilang. Di sini insert data itu di sini saya langsung mengcopy. Tapi sebelumnya apa fungsinya sama dengan ini? Ini tanpa komentar, berarti kita seperti memberi komentar gitu. Sebenarnya mau kasih atau enggak terserah kita. Sebenarnya kalau buat saya sih, selama kita menampilkan seperti insert into kandang, berarti kita udah tahu ini berarti punyanya kandang, jadi tidak perlu menggunakan itu. Jadi di sini insert into kandang. Nah, nama kandangnya itu insert into kandang itu ada nama kandang, ada lokasi, dan kapasitas. Nah, seperti ini, kandang A Surabaya, beratnya berapa, 50. Terus berikutnya kita langsung masukin aja ternak. Nah, insert ternak itu ada apa aja? Ada ID kandang, ada jenis ternak, tanggal lahir, dan juga berat. Oke, dan berikutnya perawatan. Nah, perawatannya itu pastinya kita akan ada yang namanya ternak dulu. Ada ID ternak, ada tanggal perawatannya, ada jenis perawatan, dan juga keterangannya juga. Oke, coba kita tiga-tiganya kita ini. Coba kita tiga-tiganya sukses. Oke, di sini udah berarti yang tadi kita udah buat itu udah masuk dalam data ya. Nah, jadi setelah membuat tabel ini, saya itu memasukin data ke masing-masing tabel. Ya, seperti contoh tadi yang saya udah bilang, kandang berisi beberapa lokasi seperti Surabaya, Sidoarjo. Jadi asal dari mananya itu. Terus di situ ada ternak berisi sapi, berisi kambing, terus tanggal-tanggalnya, beratnya berapa, dan juga yang terakhir itu perawatan yang berisi tanggal
tanggal perawatannya, jenis vaksin apa, jenis perawatannya apa, seperti vaksin, ada pemeriksaan atau vaksinisasi, dan juga perawatan khusus. Dan keterangannya itu seperti catatan apakah ini sehat atau tidak. Nah, kita akan tulis seperti sehat, normal, baik, ataupun juga butuh perhatian. Nah, seperti itu isi-isinya. Dan juga data minimal itu 4, datanya itu minimal 4 sesuai juga ketentuannya. Yang saya buat ini cuma saya isi 4, 3, 4 gitu. Dan baterai saya habis. Bentar ya Pak, saya ambil cas dulu. Oke. Apakah ini masih jalan? Masih jalan. Oke. Dan di sini kita akan masuk di dalam query-nya SQL ya Bapak. Nah, yang tadi saya udah bilang, query ini berfungsi itu untuk menampilkan semua data dari setiap tabel yang menggunakan select. Atau select itu atau pemilihan gitu. Kita memilih. Sehingga kita akan memasukin beberapa, kita akan ngecek sekalian juga. Jadi select itu menggunakan untuk ngecek data. Oke, di sini kita akan mengecek data dulu. Oke, di sini saya langsung pilih aja tiga-tiganya. Oke, di sini ada kandang. Kandang ini seperti yang sudah kita buat tadi. ID kandang, nama kandang, lokasi, dan kapasitas. Nah, ID kandang 1, nama kandangnya kandang A, lokasinya Surabaya, kapasitasnya 50. 2, kandang B, Sidoarjo, lokasinya, kapasitasnya 40. ID kandang 3, nama kandang C, lokasinya itu ada di Malang, dan kapasitasnya itu 60. Dan ID kandangnya ada 4, ID kandang 4, nama kandang D, lokasinya Gresik, dan kapasitasnya 30. Terus di select from-nya yang kedua itu ada ternak. Nah, ID ternaknya seperti yang tadi saya udah buat tadi 1 2 3 4, ID kandangnya itu. Nah, ini kita gabungkan dengan kandang ya, sehingga ternaknya itu tadi itu ini 1 2 3 4 harus sesuai juga ID kandangnya sesuai dengan yang ID kandang yang kita buat. Oke. Jenis ternaknya sapi, kambing, ayam, sapi, tanggal lahirnya si sapi lahir tanggal 1 bulan 10 2022. Terus kambing lahir tanggal 3 bulan 12 2023. Ayam lahir tanggal 5 bulan 1 2024. Dan terakhir sapi tanggal 7 berarti tanggal 21 bulan 7 2021. Berarti saya kembali tadi. Dan beratnya sapi itu ada 250,50. Terus ada kambing 45,50, ayam 2,10, dan yang terakhir sapi 300,75. Oke, dan terakhir itu ada select from perawatan. Nah, kita akan melihat perawatan. Nah, perawatan itu kita harus samakan juga ID ternak ya. Kita harus sama dengan ID ternak ini. Nah, ID perawatan 1234, tanggal perawatannya dan jenis vaksinnya itu berarti kayak si ternak, ID ternak sapi, berarti sapi itu masuk tanggal 1 bulan 1 2025. Jenis perawatannya vaksinisasi dan keterangannya sehat. ID ternak 2 berarti itu apa? Ada kambing. Kambing itu kita masuknya itu tanggal 2 bulan 1 2025. Jenis perawatannya cuma pemeriksaan aja dan catatannya atau keterangannya adalah normal. Dan yang terakhir yang ketiga itu ada ayam. ID kandangnya 2. ID kandangnya bentar saya lihat dulu. Berarti saya salah, Pak. Di sini ID ternaknya ya, kita lihat coba. ID ternaknya 3, benar. ID ternaknya 3.
berarti 3 perawatan ini berarti kita itu tadi masuknya ayam ya, ayam vaksinisasi termasuk tanggal 3 bulan 1 2025 dan keterangan sehat, dan terakhir itu sapi juga perawatannya khusus dan tanggal masuknya tanggal 4 bulan 1 2025 dan butuh perhatian catatannya, keterangannya. Oke, berikutnya kita akan masuk di kita masih tetap di select ya Pak, kita masih tetap di select. Kita akan coba ini sorry Pak, bentar ya Pak, saya matikan dulu. Saya matikan ya, sorry Pak, pacar saya. Bentar ya Pak, saya keluar. Oke, sorry. Belum keluar. Oke. Sorry Pak, sorry. Aduh, kacau ini. Aduh, kok balik lagi. Oke. Di sini kita tabel-tabelnya di sini. Oke, di sini ID kandang. ID kandang 1 kita kasih nama kandang A ya tadi, terus lokasinya dari Surabaya, kapasitasnya 50 dan bla 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 bla. Terus resort yang kedua atau select from yang bagian ternak. Nah, ini yang tadi kita bilang. Ini. Oh, ternyata sama ya. Oh, bentar. Oh, sorry. Berarti ini sama, nggak penting. Sorry. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian menggabungkan beberapa. Ya. Bentar Pak, saya balik lagi lihat skripnya agar tidak keliru. Maaf ya Pak. Oke. Kita akan masuk di select as. Nah, select as ini digunakan untuk menggantikan nama kolom sementara. Contohnya, nama kandang saya ubah menjadi nama, seperti gitu ya Pak. Oke, kita langsung aja melihat hasilnya seperti apa. Oke, kandang A, kandang B, kandang C, kandang D itu yang nama kandang itu kita jadinya nama aja. Yang awalnya itu ada nama kandang di sini, jadinya namanya itu jadi kandang saja. Oke, terus yang kedua jenisnya itu jenis sapi, kambing, hewan itu. Terus yang terakhir perawatannya sini. Oke, jadi maksudnya seperti ini Pak. Di sini kan tadi ada nama kandang, kita ubah jadinya kandang saja tanpa ada nama. Sama pun juga dengan jenis ternak yang adanya jenis ternak kita jadikan ternak saja tanpa ada jenis. Sebalik pun juga jenis perawatan yang adanya jenis perawatan kita jadinya perawatan. Jadi select jenis perawatan as perawatan. Jadi yang kita memilih jenis perawatan kita jadikan as itu seperti jadikan perawatan, dari perawatan, from itu dari. Oke. Berikutnya kita masuk ke harusnya kita masuk di where ya Pak. Ya, operator perbandingan. Kita akan memilih. Bentar ya Pak, saya lihat dulu ini udah berapa menit agar tidak saya belum tahu sih durasinya udah berapa menit. Oh, baru 18 menit. Oke. Di sini kita itu where atau kita bilang itu istilahnya tadi ya operator pembandingan. Nah, where itu atau operator pembandingan itu digunakan untuk filter data. Jadi contohnya seperti menampilkan ternak dengan berat lebih dari 100 kg. Ya, agak memudahkan, kita langsung aja blok ini dan kita langsung memilih. Oke, nah ID ternak, ID kandang, jenis ternaknya sapi, tanggal lahir, dan ini kita lihat langsung beratnya 250,50 kg. Sama pun juga yang punya kandang, nama kandang B, lokasi Sidoarjo, kapasitas jadinya 40. Terus yang terakhir ID ternak 1, ID kandang 1, jenis ternak sapi, tanggal lahir ini 2 tanggal
10 bulan Januari 2022 dan beratnya 250,50 kg ya. Oke. Dan sekarang kita akan masuk di operator aritmatik. Oke, aritmatik kita akan memilih kodenya. Nah, di sini kita akan blok dulu. Beratnya itu 260,50, terus 5,5 ini. Nah, itu berarti berat barunya yang awalnya tadi beratnya berapa ya? Saya lupa. Itu misalnya aja berat sebelumnya itu adalah 50. Nah, kita akan membuat berat baru ini menjadi 100 sehingga ada perbandingan berat lama sama berat baru gitu. Sama pun juga dengan kapasitas dan juga pengurangannya. Oke, dengan seperti ini tadi. Kapasitasnya tadi yang awalnya cuma berapa? Kapasitasnya cuma misalnya kita taruh, saya lupa sebenarnya. Kapasitasnya kita taruh aja 40. Oh ya, di sini kapasitasnya 40. Sekarang menjadi kapasitas barunya menjadi 100. Oke, sama pun juga hal yang lain-lainnya. Terus resortnya, pengurangannya. Jadinya 245,50, 40,20. Minus 2 jadinya 90 dan bla 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 nya. Oke. Sebelumnya saya minta izin untuk minum dulu ya Pak, agar tidak keselak soalnya saya tadi haus ngomong ini. Dan juga izin minum kopi agar saya lebih fokus lagi untuk menjelaskannya. Oke. Oke, berikutnya ini kita akan masuk di operator logika. Nah, operator logika itu digunakan untuk kondisi gabungan. Contohnya menampilkan sapi dengan berat lebih dari 100 kg menggunakan END atau N. Oke. Kita akan coba. Nah, seperti ini hasilnya dan kita akan coba dari satu-satu dulu. Nah, select bintang from ternak where berat lebih dari 100 and jenis ternak sapi. Oke. Di sini muncul tabelnya seperti ini. ID ternak 1, ID kandang 1, jenis ternaknya sapi, oke. Berarti lebih dari 100, berarti beratnya sekarang kan 250, berarti lebih dari 100. Dan kedua kita itu ada select from kandang where lokasi Surabaya nih. Berarti kita akan memilih kandang where dari mana, dari lokasi kita memilihnya lokasi, terus Surabaya dan lokasinya Malang. Oke, ID kandang, nama kandang A, lokasinya Surabaya, Kostan 50. Terus berikutnya ada juga select from ternak where jenis ternak ID, oke, dan sapi. Jadi kita memilih dari ternak, rumahnya apa, kita milih dari ternak, kita milih ternak tapi dari jenis ternak dulu, terus sapi kambing. Nah, jadi munculnya seperti ini tabelnya. ID ternak, kandang, jenis ternak, tanggal lahir dan beratnya itu 1, ID ternak 1, ID kandang 1, jenis ternak sapi, tanggal lahir tanggal 10 bulan 1 2022, beratnya 250,50 kg. Oke, jadi sekali lagi saya jelaskan, operator logika itu digunakan untuk kondisi kita menggabungkan gitu ya. Seperti tadi contohnya sudah saya jelaskan, contohnya menampilkan sapi dengan berat lebih dari 100 kg menggunakan END ini ya, kita menggunakan END ini, jadi beratnya itu lebih dari 100 N jenis ternak. Oke, berikutnya kita akan coba saya perhatikan lagi. Berikutnya kita akan masuk di Disney. Misalnya kalau cara ngomong saya salah, mohon maaf ya Pak. Oke, kita akan memperhatikan, kita akan melihat. Ayo, iya.
Ini dia. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu distinct itu digunakan untuk menampilkan data unik ya. Jadi menampilkan data uniknya. Contoh, kita akan menampilkan jenis ternak tanpa duplikasinya ya. Ini ya, tanpa duplikasinya sapi, kambing, ayam. Ini pun juga Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Gresik. Ini pun juga sama. Jadi akan menampilkan satu tabel aja. Ya, kita menampilkan tabelnya aja. Jadi seperti ini. Jenis ternak, from dari ternak ya, lokasi from dari kandang. Jadi kita cuma menampilkan satu tabelnya saja. Ya, tanpa ada duplikasinya lagi. Jadi menampilkan data uniknya aja, atau kita bilangnya seperti mengambil satu data tabelnya aja. Oke. Izin minum lagi, Pak. Oke, berikutnya kita akan masuk di order. Kita akan mengkopinya dulu. Oke. Order by. Nah, seperti saya udah pernah bilang, saya belum bilang sih, sorry maaf. Nah, order by itu digunakan untuk mengurutkan data. Contohnya mengurutkan berat dari kecil ke besar ya. Coba kita langsung aja melihatnya. Oke, di sini kalau Bapak masih ingat, awalan tabelnya itu sapi kan. Nah, sapi yang paling pertama itu di tabel sebelumnya itu yang saya muncul sapi yang tanggal 10 bulan 1 2022 yang beratnya 250. Terus berikutnya itu ada kambing, berikutnya ada ayam, dan terakhirnya sapi kalau di urutan sebelumnya. Nah, sehingga ketika adanya order by ini yang kita mengurutkan yang dari kecil sampai besar. Oke, seperti ini. Di ternak ini kita lihat ya dari beratnya aja. Kita udah lihat bahwa udah terurut. Yang sebelumnya sapi, sekarang ayam yang pertama. Jadi ID ternaknya 3, ID kandangnya 2, jenis ternaknya itu ayam, tanggalnya ini, beratnya kita lihat, bisa lihat ya 2,10. Terus berikutnya itu ada kambing, beratnya 45, sapi beratnya 50, yang paling terakhir yang paling besar adalah sapi 300,75 kg. Oke, kita akan melihat dari kandang. Kalau Bapak masih ingat juga, tadi kapasitas yang pertama itu ada di beratnya 40, terus 30, 60, dan 50, saya ingat saya seperti itu. Jadi ya kita bisa lihat sekarang yang mulainya itu dari yang besar ke kecil ini. Oke. Dari kandang C, Malang 60. Terus kandang A beratnya 50, kandang B 40, dan yang terakhir 30. Oke, yang terakhir kita akan melihat perawatannya. Nah, kalau di perawatannya itu kita akan melihat dari yang paling benar-benar dibutuhkan di dunia medis. Atau yang kalau ibaratnya kalau kecelakaan besar itu langsung diutamakan. Tapi kalau ketika misalnya ada 3 kejadian kalau di dunia medis di rumah sakit atau di ruang UGD, ketika ada 3 pasien masuk, ada yang satunya kecelakaan, ada yang cuma demam, ada yang cuma mengecek di manakah yang akan harus diperhatikan secara langsung. Nah, itu pastinya yang kejadian kecelakaan, karena itu yang harus yang diperhatikan langsung, yang diutamakan. Sama pun juga di tabel ini yang paling pertama adalah yang butuh perhatian atau perawatan khusus, jenis perawatannya ya. Oke. Yang kedua ada vaksinisasi, baik. Yang ketiga pemeriksaan normalnya, itu yang seperti yang tadi saya udah bilang. Yang 3 orang ini yang kecelakaan, terus ada yang mungkin muntah-muntah diare gitu, dan cuma satu yang ngecek. Nah, pasti yang cuma ngecek aja atau pemeriksaan itu yang diterakhirkan, karena tidak ada yang harus diiniin. Oke, yang terakhir juga vaksinisasi tapi sehat. Oke. Nah, seperti yang yang udah saya jelaskan dari tabel ternak, kandang, perawatan ya. Berikutnya kita akan masuk saya lihat dulu. Tadi sampai di mana ya? Order by ya. Berarti kita akan masuk ke grup. Kita akan membuat grup.
Oke, grup. Kita save dulu agar main. Oke. Nah, bentar Pak, saya coba lihat waktu lagi. Oke, 29 menit. Oke, 29 menit. Oke. Di sini kita udah masuk di poin group by. Nah, grup ini kita grup ini digunakan untuk mengelompokkan data ya, Pak. Ya, jadi contohnya sebagai menghitung jumlah ternak berdasarkan jenis. Jadi kita select kita memilih jenis ternak, terus dari ternak terus kita gabungkan dengan jenis ternak. Oke. Yang pertama ini ayam, konnya itu 1, kambing konnya 1, sapi konnya 2, sama pun juga di kandang 1 2 3, konnya 2 1 1. Terus pemeriksaan 1, perawatan itu 1, vaksinasi 2. Nah, vaksinasi kenapa 2? Karena tadi kan ada di sini yang bagian perawatan itu kan kalau nggak salah ada yang vaksinnya 2, yang satunya keterangannya sehat, yang satunya baik normal. Nah, jadi kalau itu seperti berapa jumlahnya yang double, seperti vaksinasi ada 2, berarti gitu. Berarti munculnya di konnya di sini 2, seperti itu penjelasannya. ID kandang 1 2 3. Terus ada pun juga dengan jenis ternak, jenis ternaknya, jenis ayam, kambing, sapi. Ayam itu ada 1, kambing tadi ada 1, sapi itu ada 2. Izin minum lagi, Pak. Oke, berikutnya kita akan masuk di having. Saya akan langsung memilih 3 aja syaratnya. Oke. Di sini kita akan melihat satu-satu aja untuk memudahkan. Oke, di sini jenis ternak konnya 1 sapi. Nah, jenis ternaknya 1, berarti konnya ada 2 ya. Kita di sini memang tulisannya 1 sapi, tapi di sini membuktikan bahwa sapi itu ada 2. Kon itu seperti membuktikan bahwa ini ada 2 sapi. Jadi kayak misalnya saya datang ke tukang toko hewan anjing misalnya, Pak di sini, atau toko hewan aja, toko hewan berarti kan kita toko hewan berarti ada isinya kucing, anjing, ular, hamster, kelinci dan semacamnya. Nah, jadi misalnya saya cari, Pak di sini ada anjing, saya cuma sebut satu kata anjing. Nah, konnya itu berfungsi untuk ada berapa anjing di dalam toko hewan itu. Nah, ada 5 Pak. Di sini kita ada 5 anjing. 5 anjing. 5 anjing. Nah, 5 anjing nanti akan ada lagi jenis-jenis anjing apa aja ya. Seperti itu, Pak. Nah, kita select jenis ternak, terus from ternak, group by jenis ternak, dan having count yang seperti yang tadi udah dibuat. Dan berikutnya ID kandang. Nah, ID kandang seperti yang tadi udah saya jelaskan, ID kandang 1 2 3, 2 countnya ada 2 1 1. Berikutnya juga sama pun juga dengan yang perawatan. Pemeriksaan itu ada 1, perawatan khusus ada 1, vaksinasi ada 2, tadi ada yang sehat dan juga normal. Oke, berikutnya kita akan melihat
sorry salah buka. Berikutnya kita akan melihat saving agregat kalau nggak ya, agregat kalau nggak salah. Oh ya, agregat. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan AVG itu apa, max itu apa, min itu apa. Yang di ada tabel ini ya, ini ada max, ada dan juga ada min. Nah, tapi sebelumnya kita akan tahu dulu apa fungsinya agregat ini. Agregat ini fungsinya itu digunakan untuk perhitungan, seperti kita menghitung. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat AVG berat, max kapasitas, min berat. Nah, apa itu AVG, max, min itu? Nah, AVG itu kita bisa jelaskan itu emang AVG itu adalah rata-rata. AVG itu rata-rata. Max itu berarti maksimal atau nilai terbesarnya. Dan min itu minimal, berarti nilai terkecil ya. Di sini jadi ternak beratnya itu rata-rata 149,637500. Berarti kita tadi yang totalnya semuanya ya, rata-ratanya itu. Terus kapasitasnya ada 60, maxnya itu maksimal. Terus minimal yang paling kecil itu yang 2,10, itu kalau nggak salah beratnya ayam itu ya, kalau nggak salah. Ya, beratnya ayam kalau seingat saya. Oke. Terakhir. Harusnya belum sih. Inner join. Oke, sekarang kita akan masuk ke inner join-nya ya, Pak. Berarti masih belum terakhir ya, masih inner join. Sorry. Oke, inner join ini kita copy dulu. Stuck, mantap. Oke, kita akan kita akan memilih semuanya dulu. Oke. Untuk memudahkan bagian-bagiannya, mana yang inner join, mana yang tadi agregat dan yang lain-lainnya. Oke, inner join. Di sini kita bisa melihat di result pertama itu ada sapi, kambing, ayam, sapi. Nah, sapi itu masuk di kandang A, kambing itu masuk di kandang A, ayam itu masuk di kandang B, sapi itu masuk di kandang C. Terus vaksinasi, nah jenis perawatan, terus jenis ternaknya. Siapa yang vaksinasi? Pertanyaannya. Di sini langsung dibuktikan di tabelnya sapi yang vaksinasi. Pemeriksaan kambing, si kambing ternyata cuma memeriksa. Si vaksinasi lagi vaksinasi, ternyata ayam juga vaksinasi. Nah, terus di sini ada perawatan khusus. Apa perawatan khususnya? Ternyata sapi si B, sapi B. Soalnya kan sini ada 2 sapi, berarti kita menyamakan sapi B aja untuk menggunakan. Terus nah ini berikutnya yang ternak. Nah, hewan-hewan ini di tabel ini ada 2 jenis ternak dan lokasinya. Ternyata sapi itu berasal dari Surabaya, kambing itu Surabaya, ayam itu Sidoarjo, sapi itu Malang. Jadi mereka ini juga punya lokasinya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah gini, inner join itu apa sih? Nah, inner join itu digunakan untuk menggabungkan tabel yang tadi kita buat, seperti jenis ternak itu kita gabungkan dengan lokasi. Nah, jenis perawatan kita gabungkan dengan jenis ternak, dan juga jenis ternak kita gabungkan dengan kandang. Ya, seperti yang sudah bisa dilihat di kodenya. Kita select T, jenis ternak, K, nama kandang. Berarti itu dari kelompokannya yang punyanya ini nggak muncul ya di sini. Nggak muncul ya. Ini berarti kita masuk contohnya kita bisa menggabungkan tabel ternak dan kandang untuk melihat ternak berada di kandang mana gitu. Ini kok nggak muncul ya? Saya udah nggak apa-apa, yang penting muncul di sini. Oke, kita juga bisa lihat dari sini kodenya. Oke.
izin minum lagi, Pak. Oke. Oke, di sini saya sampai di inner join saja. Jadi saya akan menjelaskan lagi dari awal, mungkin untuk memudahkan. Jadi sebelumnya seperti yang saya udah bilang sebelumnya, saya kenapa menulis drop database if exists pertanyaan database. Soalnya sebelum kita memulai, alangkah baiknya saya menghapus aja dulu semua data-datanya. Data-data yang sudah saya buat saya hapus agar memudahkan tidak terjadinya error saat menjelaskan tugas ini atau menjalankan video ini. Jadi semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan itu jadi gunanya untuk drop database itu if exists ada. Sorry, Pak. Nah, terus create database, kita membuat database di sini. Table database-nya kita terus tulis namanya peternakan database, terus use peternakan database, terus kita membuat tabelnya, kandang, ternak, dan juga perawatan yang sesuai dengan yang soal yang Bapak udah kasih. Terus kita membuat insert, nah isi tabelnya gitu. Nah, show table tadi kita tampilkan tabelnya di sini ya. Terus apalagi ya, penjelasan tabelnya yang tadi saya udah bilang yang merah-merah tadi. Terus tabel ternaknya, terus kolomnya dan yang lainnya. Seperti itu sih. Jadi jadi penutupan dari database yang saya udah buat, dapat disimpulkan bahwa database ini dapat digunakan untuk mengelola data peternakan seperti tadi yang udah saya buat tadi. Ada 3, data kandang, data ternak, dan juga riwayat perawatan. Dengan adanya database ini, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan juga efisien ya. Jadi mungkin sampai sini aja, sekian presentasi saya, sekian juga demo saya, video saya sampai sini aja. Terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi sebelumnya saya perkenalkan Rayri MPNS Simalipa NBI 14623000201. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri video ini, sampai ketemu lagi, Pak. Terima kasih.